Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Agus Priyodarminto, yaitu seorang guru dari SMAN Negeri 1 Mangunjaya, Pangandaran, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem pembayaran yang sering kita bahas pada pertemuan kemarin. Pertama, pengertian sistem pembayaran. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal 1 Ayat 6, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan daya guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran diibaratkan seperti saluran darah dalam tubuh manusia. Artinya, sistem pembayaran sebagai saluran darah dan tubuh sebagai perekonomiannya. Jadi, sistem pembayaran sangat penting. Kemudian, peran Bank Sentral Republik Indonesia dalam sistem pembayaran. Pertama, sebagai regulator. Yang kedua, sebagai perizinan. Yang ketiga, sebagai pengawasan. Yang keempat, sebagai operator. Yang kelima adalah fasilitator. Nah, untuk penjelasannya kita simak sebagai berikut. Pertama, sebagai regulator. Bank Indonesia berperan dalam membuat peraturan-peraturan yang mendukung kelancaran sistem pembayaran. Contohnya, Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 14/23/PBU Garing 2012 tentang transfer dana. Yang kedua, perannya sebagai tempat perizinan atau lembaga perizinan. Bank Indonesia berperan memberikan izin terhadap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran, seperti izin lembaga yang akan melakukan kegiatan transfer dana, alat pembayaran menggunakan kartu, APMK, dan uang elektronik atau e-money. Yang ketiga, perannya sebagai lembaga pengawasan. Agar kegiatan pembayaran berjalan dengan baik, Bank Indonesia perlu melakukan pengawasan. Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap proses pembayaran ataupun terhadap aktivitas para pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran. Yang keempat, sebagai operator. Bank Indonesia menyediakan layanan sistem pembayaran, yakni Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Mulai tanggal 31 Mei 2013, batas nilai nominal transfer kredit yang dapat dikliringkan melalui clearing kredit dalam penyelenggaraan SKNBI ditetapkan maksimal sebesar 500 juta rupiah. Untuk Bank Indonesia, Scriptless Securities Settlement atau BISSS, BI menyediakan layanan sarana penatausahaan dan settlement surat berharga. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. Dalam sistem penyelenggaraan sistem di Indonesia, BI mengoperasionalkan 3 instrumen pembayaran, yaitu Real-Time Gross Settlement, Sistem Pembayaran Kecil melalui Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI, dan Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System atau BISSS. Penjelasannya, yang pertama,
Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS. Sistem BIRTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi, settlement, pembayaran yang dilakukan per transaksi individual, proses, dan bersifat real time atau electronical proses. Rekening peserta dapat didebit atau dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. Yang kedua, sistem clearing nasional atau SKNBI. SKNBI adalah sistem transfer dana elektronik meliputi clearing debit dan clearing kredit yang penyelesaian setiap transaksi dilakukan secara nasional. Manfaat layanan SKNBI itu untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, rasa aman dalam bertransaksi, dan biaya relatif murah, serta mendapatkan alternatif pelayanan jasa transfer dana yang kompetitif. Yang ketiga adalah Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System atau BISSS. BISSS adalah sarana transaksi Bank Indonesia untuk settlement dan penatausahaan surat berharga secara elektronik yang terhubung antara peserta penyelenggara dan sistem BIRTGS. BISSS meliputi transaksi operasional pasar terbuka atau EPT, pemberian fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada bank umum, transaksi surat berharga negara SBN untuk dan atas nama pemerintah. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.